Shalom. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Haleluya. Hanya fokus pada Tuhan saja. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau telah menjagai kami sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih kami boleh ada di tempat ini, itu hanya karena kebaikan-Mu saja dalam hidup kami. Yesus, kami mau menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Layakkan kami masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, mari beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada
Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Tak ada satu pun yang bisa kami banggakan dari hidup kami, ya Bapa. Hanya Engkau satu-satunya kebanggaan kami. Kami mau kami lihatlah seperti Engkau, Yesus. Karena anugerah-Mu tiada
kekuatan sehingga kami dapat hidup sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, buka hati kami, jadikan tanah kami, jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan, sehingga pada saat benih firman-Mu ditabur, dapat bertumbuh, berbuah, dan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, mulut, bibir, lidah hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan semua berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap duduk diam mendengar Engkau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang rindu terima berkat firman Tuhan. Mari bersama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Haleluya. Bagaimana keadaan Bapak Ibu? Ini saya hitung jemaatnya 500, tapi kok suaranya cuma 2. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Yuk berikan sorak-sorai kemuliaan buat nama Tuhan. Ya, saya mendapat tema dari panitia Natal, The Power of Christmas, kekuatan Natal. Langsung saja kita buka Yohanes 3 ayat 16. Hafal ini ya. Yohanes 3:16 kita baca sampai ayat ke-21. Tidak perlu terlalu cepat. Kita baca pelan-pelan aja supaya remanya bisa kita terima dengan baik. Ya, Yohanes 3:16 sampai 21, demikian bunyi firman Tuhan 2:3. Karena begitu sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. 19. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Terakhir 21. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menerima tema kekuatan Natal, saya coba cari. Akhirnya saya dapat di sini Yohanes 3:16 sampai 21. Dalam catatan saya menemukan ada 7 kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada 7 janji yang Tuhan berikan kepada kita selama kita menghadapi Natal. Kalau kita perhatikan di ayat ke-16, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saya yakin yang dikasihi oleh Tuhan bukan dunianya, karena dunianya pasti hancur. Berarti siapa? Kita, orang percaya. Bayangkan Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, ya, yang mungkin sekitar bulan Maret April kita memperingati kematian dan kebangkitannya. Mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk disalib. Nah, itu luar biasa sekali. Saya yakin percaya Tuhan melakukan itu bukan karena kita ini tidak berharga di hadapan Tuhan, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena kita berharga, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak ada satupun dari kita yang binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Ya, dalam catatan saya ada 7 kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang pertama, Yesaya 55 ayat 7. Haleluya.
Yesaya 55 ayat 7. Ada 7 jadi kita agak ngebut. Yesaya 55 ayat 7. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan di tempat ini. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Kekuatan apa yang Tuhan berikan buat kita? Yang pertama adalah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan apa? Kekuatan pengampunan. Wah, bagaimana rasanya kalau Tuhan tidak mengampuni kita? Maka kita pun tidak akan beroleh keselamatan. Tetapi yang kita terima adalah hukuman, kutuk, sengsara, dan lain sebagainya. 1 Yohanes 1 ayat 9 akan ada banyak ayat yang kita baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Tuhan. Ya, ini adalah bukti pengampunan dosa bagi setiap kita. Ya, dia rela mati bagi kita, tentu saja bukan untuk sesuatu yang sia-sia. Dalam hati mungkin Tuhan pikir, ngapain gua mati? Betul ya? Tetapi ketika dia memilih untuk mati, berarti dia tahu kita berharga. Dia tidak ingin ciptaannya binasa, tetapi dia ingin ciptaannya memperoleh hidup yang kekal. Tempat yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita, yaitu surga, yaitu kekekalan, itu menjadi bagian kita. Karena hidup ini cuma 2 pilihan. Kekal bersama Tuhan atau kekal di dalam kegelapan, di dalam neraka. Tinggal kita pilih aja mau yang mana. Sekali lagi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jadi minta pengampunan dari Tuhan. Saya yakin, percaya Tuhan pasti mengampuni setiap kita. Amin. Ya, yang pertama tadi kekuatan pengampunan. Yang kedua, Mazmur 37 ayat 39. Mazmur 37 ayat 39. Bukan 9. Iya. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ya. Saya ulangi tadi Yohanes 3:16, supaya setiap kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Kekuatan apa yang kedua yang Tuhan berikan bagi setiap kita adalah keselamatan. Untuk apa dia rela disalib? Untuk apa dia rela dipukuli, dicambuk, dimahkotai duri? Ada di sini jemaat Tuhan yang sudah nonton Passion of the Christ. Lihat bagian pada saat Tuhan Yesus dipukuli. Waduh, saya nonton barangkali sudah berkali-kali. Setiap saya nonton bagian itu, pasti orang Jerman bilang berbesmili. Wah, ngeri, ya. Nah, ngapain dia mau diperlakukan seperti itu kalau kita bukan siapa? Kenapa dia rela melakukan itu? Karena dia ingin setiap kita diselamatkan. Yesaya 49 ayat 25. Yesaya 49 ayat 25. Yap. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada janji yang Tuhan berikan buat kita di Natal tahun ini. Dari Januari bahkan mungkin sampai saat ini, waduh, yang namanya masalah mulai dari tahun 2020 ya, bahkan bukan dari Januari kemana, ini pun tahun belum berakhir, kita sudah dapat berita buruk lagi. Ada apa? Ada tante Omikron mau masuk.
Ya, waduh, kapan ini mau selesai? Ya, ada orang yang bilang ini baru akan selesai nanti sekitar kurang lebih tahun 2024-2025. Wow, lama banget. Nah, kalau kita tidak yakin Tuhan selamatkan kita, bisa bergelimpangan satu-satu. Tapi kita yakin, kita percaya, biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang memberikan kekuatan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Ya, Tuhan menyelamatkan anak-anak kita. Amin. Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Yap. Yakobus 1 ayat 5. Ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagian yang ketiga kekuatan yang Tuhan berikan ada kepada kita adalah hikmat dan kebijaksanaan. Setiap kita tahu tentang Salomo, ya. Sedikit sekelumit cerita bagaimana sampai seorang Ratu Sheba bisa datang mengunjungi Salomo. Kenapa? Karena hikmat yang Tuhan berikan, yang Tuhan taruh kepada Salomo itu begitu luar biasa. Saya kalau tidak salah pernah baca jarak dari rumahnya Tante Sheba sampai ke Om Salomo itu kurang lebih 1.200 km. Dan Bapak Ibu ingat, itu enggak naik bus, Bapak Ibu, enggak naik pesawat, tapi melaku, Bapak Ibu, jalan, naik unta. Anda bisa bayangkan berapa lama itu. Tapi Ratu Sheba begitu pengen tahu gimana sih modelnya si Om Salomo ini. Begitu luar biasanya seorang Salomo. Tidak ada dari kita yang kepingin punya hikmat seperti Salomo. Ya karena pada saat itu dia harus mengatur 1 juta, 2 juta bangsa Israel, bukan hal yang kecil. Ya, kerajaannya luar biasa. Jarahannya Israel luar biasa. Bahkan sejarah mencatat pendampingnya Salomo saja tidak satu. Banyak, walaupun Alkitab juga mencatat dia jatuh karena itu. Tapi ada perkara indah yang bisa kita lihat dari sini. Setiap kita butuh hikmat, setiap kita butuh kebijaksanaan. Dan firman Tuhan berkata, kalau kita mau dapat hikmat, kita harus dekat, kita harus minta sama Tuhan. Ada sedikit sekelumit cerita saya pernah dengar tentang seorang guru yang mengajar anatomi tubuh. Mungkin pernah dengar ya cerita ini. Ya, dia ngajar sama murid-muridnya. Biasanya kalau di Bapak Ibu masuk di lab biologi, itu biasanya ada kerangka manusia ya, tengkorak ya, lengkap dari kepala sampai kaki digantung. Nah ini guru menerangkan mengenai anatomi tubuh satu. Guru ini bingung, ini muridnya kok enggak nyantol, enggak nangkep gitu loh. Akhirnya guru ini sampai kepada sebuah pemikiran, ya udah, berhubung murid-muridku udah ada yang mau terima, apa yang dilakukan oleh guru ini? Waduh, jangan ditiru ya Bapak Ibu. Tiba-tiba guru ini mulai melepaskan bajunya satu per satu. Kemudian dia menerangkan kepada muridnya, murid, ini yang namanya kaki, ini yang namanya paha, maaf, ini yang namanya ini yang namanya itu. Baik enggak? Pinter sih gurunya. Ya saya yakin kita semua mengatakan pinter, tapi tidak pakai otak. Betul enggak? Tujuannya baik tuh supaya muridnya tahu, oh ini kaki, ini tangan, ini telinga, maaf ini paha. Tapi kan tidak gitu caranya Bapak Ibu. Ya, oleh sebab itu kita harus dekat sama Tuhan supaya kehendak Tuhan bisa kita terima. Ada orang yang saya yakin percaya juga seperti itu. Ketika kita baca Alkitab kita tidak ngerti, jangan kemudian kita berhenti. Betul ya? Banyak orang ada ketika dia baca Alkitab, waduh aku tidak ngerti mandek kayu. Jangan Bapak. Lanjutkan tetap biar mudah mengerti. Saya yakin percaya kalau kita minta pengertian, kita minta hikmat dari Tuhan,
Mungkin Tuhan tidak akan jawab dari Alkitab, tapi mungkin Tuhan jawab dari keluarga kita, teman kita, tempat pekerjaan kita, bahkan masalah kita. Amin. Nah, ini kekuatan yang nomor 3. Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Number 4, yang keempat. Amin. Yeremia 30 ayat 17. Amin. Sudah 4, kurang 3. Yeremia 30 ayat 17. Jangan tegang ya Bapak Ibu, nyantai aja. Ini banyak lampu kelap-kelip. Yeremia 30 ayat 17. Ya, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan, sebab mereka telah menyebutkan engkau orang buangan, yakni sisa yang tiada seorang pun menanyakannya. Ada sebuah pujian lama. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala, Dia sanggup, Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Nah, kekuatan Natal apa yang keempat yang Tuhan berikan pada kita? Ini saya percaya ini menjadi keinginan setiap kita. Diberi kesembuhan dan kesehatan. Siapa di sini yang suka sakit? Boleh angkat tangan. Tidak ada, semua kepingin sehat, semua kepingin sembuh. Ya, ketika saya baca hasil apa tuh? Sampai lupa saya. Apa? Dimasukkan di hidung. PCR sampai lupa. Begitu saya PCR, kertasnya keluar positif, merinding saya. Waduh. Saya cuma bilang, aduh Tuhan, kok bisa? Saya pulang ke rumah, 9 rumah sakit saya telepon, tidak ada yang bisa. Akhirnya saya pilih isolasi mandiri. Doa saya cuma, Tuhan sembuh, Tuhan sembuh, Tuhan sembuh. Satu pujian sangat memberkati saya ketika saya mengalami isolasi mandiri. Dalam nama Yesus, tahu lagunya? Ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama adamu. Nah, itu yang memberikan kekuatan. Oh, itu saya dengar satu hari bisa 100 kali. Dan saya merasa mendapat kekuatan yang luar biasa dari pujian itu. Tidak bisa jalan ke kamar mandi aja tidak kuat. Padahal jaraknya cuma dari mimbar ini sampai ke kamar mandi. Itu saja saya pernah jatuh. Ya, jadi ayo. Ini kekuatan Natal yang Tuhan berikan buat kita di akhir tahun 2021. Tuhan akan memberikan kita kesembuhan. Tuhan akan memberikan kita kesehatan. Yang mau sembuh, yang mau sehat, boleh angkat tanganmu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kelima, Mazmur 34 ayat 9. Haleluya. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bagian yang kedua, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Yang kelima, kekuatan Natal yang Tuhan berikan buat kita adalah Tuhan memberi perlindungan yang sempurna bagi setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan. Tuhan akan memberikan perlindungan bagi setiap kita.
Ya, Tuhan melindungi usaha kita, Tuhan melindungi keluarga kita, Tuhan melindungi segala apa yang kita miliki. Ya, jadi Tuhan lindungi kita dari sakit penyakit, Tuhan lindungi kita dari segala macam mara bahaya. Biasanya kalau kita berdoa, Tuhan lindungi kami dari segala macam mara bahaya. Pada saat keluar, pada saat masuk, anak-anak kita pun kita doakan setiap pagi supaya diberi perlindungan dari Tuhan. Ya, kekuatan Natal yang Tuhan berikan buat kita, Tuhan akan memberikan perlindungan kepada setiap kita. Apapun yang akan terjadi di akhir 2021 ataupun saat kita memasuki tahun 2022, yakin percaya Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Yang nomor 6. Haleluya. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa di sini yang kebal dosa? Ada? Gak ada ya. Bahkan mungkin kita kadang-kadang memilah-milah, ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dunia bilang ada dosa putih, ada dosa hitam. Ya, kalau menurut firman Allah ya tidak ada putih, hitam, tidak ada juga abu-abu. Yang namanya dosa ya tetap dosa. Upah dosa apa Bapak Ibu? Maut, ya. Nah, kalau Tuhan kita tidak hadir, Tuhan kita tidak lahir, Tuhan kita tidak disalib, kita tidak akan beroleh kemenangan. Jadi apa yang Tuhan, kekuatan apa yang Tuhan lindungi, yang Tuhan berikan pada kita, yang nomor 6 ini adalah Dia menjadi penolong dalam kesesakan. Saya yakin percaya hari-hari ini kita semua punya masalah, kita punya problema. Saya pernah sampaikan beberapa waktu lalu, mungkin kita berpikir Tuhan gak jawab doa-doa kita hari-hari ini. Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, sudah aku berdoa, tapi jawabanmu tak kunjung datang. Satu perkara yang mungkin saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu di tempat ini, bukan Tuhan tidak mau jawab doa kita. Sekali lagi, bukan Tuhan tidak mau jawab doa kita, tapi satu, karena mungkin memang bukan waktu kita, gitu loh. Ya, ada sebuah ilustrasi kecil ketika ada seseorang yang begitu kagum ketika ada seekor ulat, ya, yang sedang mengalami metamorfosis. Tahu ya Bapak Ibu, sebelum dia jadi seekor butterfly, kupu-kupu. Nah, suatu hari dia lihat, ini mulai bertumbuh, ini mulai kering dan segala macam. Sampai suatu saat dia melihat itu kepompong sudah jadi. Nah, dia lihat di kepompong itu si ulat ini berusaha untuk membuka sayapnya. Dia, mungkin Bapak Ibu pernah lihat, dia mencoba untuk membuka sayapnya. Nah, itu prosesnya dia. Tapi orang ini, aduh kasihan, kemarin saya lihat seperti itu, hari ini saya lihat seperti itu. Besoknya lagi dia lihat seperti itu, aduh kok kasihan ya, akhirnya dia ambil gunting. Dia gunting itu kepompong. Sudah, dia senang, dia bisa buka. Tapi besoknya, wah dia sudah terbuka. Besoknya lagi dia lihat, bukannya terbang tapi jatuh, alias mati. Kok bisa mati? Kenapa? Karena kita membantu dia itu sebetulnya sebuah kesalahan. Biarkan dia tumbuh sendiri, jangan digunting. Nah, kadang-kadang kita mengharapkan pertolongan Tuhan kan seperti itu, instan. Tuhan kepingin karakter kita dirubah dulu. Nah, kalau karakter kita tetap sama, ditolong, ya jatuh lagi. Betul kan? Nah, ketika anak kita butuh sesuatu, anak kita butuh pertolongan, orang tua sering berkata, terakhir ya, mama tolong sekarang, mama maafkan kamu. Kamu ulangi lagi, selesai. Barangkali kita sering menerima anak-anak kita, mungkin sering kita perlakukan seperti itu kalau mereka nakal. Ya, kayak anak saya saja, Laura. Ola itu nama panggilannya dia. Sekali ya, ulangi lagi, dia tidak mau bantu. Itu saksi hidupnya di belakang. Ya, itu sering saya bilang seperti itu. Kalau diulangi lagi ya sudah, usaha sendiri, jangan tanya Dedi. Ya, bukannya saya benci, enggak, supaya dia tahu. Demikian juga kita. Ya, jadi kalaupun Tuhan belum jawab doa kita, jangan kemudian nesu sama Tuhan. Ya,
Karena Tuhan nolong kita selalu tepat waktu. Semuanya indah pada waktunya. Yang keenam tadi, Tuhan menolong kita dalam kesesakan. Last one, yang terakhir. Haleluya. Pemain musik bisa maju ke depan. Yang terakhir, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketujuh, kekuatan Natal yang Tuhan berikan bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap kita punya cita-cita, setiap kita punya pengharapan. Kalau di tahun 2022 hidup kita lebih baik. Dan mungkin ada orang yang mencita-citakan sesuatu yang buruk. Anak saya tahun ini dapat 90, dapat 100. Saya bercita-cita tahun depan dapat 40. Ada orang tua seperti ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Kalaupun saat ini dia 100, minimal tahun depan dia tetap 100. Ya. Jadi yang ketujuh, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Kekuatan yang ketujuh yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan menyongsong masa depan kita dengan penuh pengharapan. Pesan saya Bapak Ibu, karena ini adalah ibadah pertama di bulan Desember, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita. Jangan pernah menyerah. Apapun masalah yang sedang kita hadapi hari ini, ingat, jangan pernah